saya selalu mengatakan pada para pemilih Jawa Tengah, warga Jawa Tengah, kalau kamu ada yang kasih bansos, kasih uang money politik, kamu terima nggak? Gimana baiknya Pak? Ya diterima aja, itu rezeki kok. Kan kamu nggak minta, tapi milihnya Andika Indi. Apalagi kan ketua tim sukses Andika Indi adalah Gus Umar Wahid. Beliau ini kan cucu pendiri Nahdlatul Ulama, juga adik kandungnya Gus Dur. Ya. Kalau kamu nggak salah, kenapa takut? Kalau kamu salah, ya itu resiko. Kamu harus bertanggungjawabkan. Tapi kalau kamu ladeni terus, sampai kapanpun kamu menjabat, kamu akan terus menjadi orang yang tertekan. Orang yang takut. Kan gitu. Bukan orang merdeka. Ya. Bukan orang merdeka, selalu takut. Mas Hendrar Prihadi. Langsung ketemu lagi, Mas Inggi, Mas Eri. Aduh, Mas. Thank you ya, udah datang kedua kalinya kan? Iya, terima kasih, kita juga diundang di stasiun TV yang terkenal di dunia. Ini langsung aja kalau juga tempat di TV. Kita selamatin dulu dong. Oh iya, kongres. Nyalip kita dengar. Kan akhirnya udah nyalip. Udah nyalip. Sama pasangan tetangga. Oh. Hasil survei Kompas udah bilang nyalip. Itu kan hasil survei ya. Kalau buat saya sama Pak Andika, ya yang penting nanti tanggal 27 November. Maka Pak Andika sama kami berdua terus turun ke bawah, dibantu relawan, struktur partai kita meyakinkan pada masyarakat supaya pilihannya nanti 27 November milih yang tepat. Itu adalah nomor 1. Ya, kayak gitu. Nah, Mas, kan setelah muter-muter belanja masalah, sebetulnya permasalahan di Jateng yang utama itu yang dipegang sama Mas Hendy sama Mas. Ya, yang perlu harus diperbaiki itu apa gitu? Ya, ketemu. Pertanyaannya menarik karena saya menemukan satu hal begini. Kita udah buat visi-misi program kerja, termasuk subnya program kerja. Tapi yang menarik, ujung pangkal dari semua persoalan itu adalah kemiskinan. Maka kemudian Pak Andika menyampaikan, Mas Hendy, ini mesti kita lawan bersama-sama kemiskinan, memerangi kemiskinan supaya semakin kecil atau bahkan zero. Karena pasti turunannya di bawahnya akan membuat situasi lebih baik. Contoh, kenapa sih dia miskin? Ya dia nggak punya uang. Kenapa nggak punya uang? Dia nggak punya pekerjaan. Maka di sisi itu kita perbaiki. Izin harus cepat, nggak ada pungli, menimbulkan trust, kepercayaan buat pengusaha, akhirnya investasi banyak dan rekrutmen tenaga kerja. Terus yang lainnya, ya kita manfaatkan potensi lingkungan yang ada di Jawa Tengah yang sangat luar biasa supaya tumbuh UMKM. Kasih kredit bunga murah, kasih pelatihan gratis, kasih akses pasar yang luas. UMKM berkembang. Muncul lagi ke masalah bawahnya. Kenapa dia menjadi miskin? Oh, ternyata dia untuk berobat pada saat dia sakit itu memerlukan biaya besar. Ya harus kesehatan gratis. Masa bisa Pak Endi? Di Semarang bisa kok. Nah, masa di Jawa Tengah nggak bisa kan gitu. Mas, gue tanya sama lu. Program 100 harinya Andika itu salah satunya itu apa yang paling kalau saya selalu sampaikan kita nih programnya 5 tahun loh, bukan 100 hari, jadi kita nggak usah pakai 100. Jadi yang penting pokoknya 5 tahun ini selesaikan semua yang ada di dalam perencanaan visi misi dan program kerja Andika. Ada yang mau lo tanyain atau gimana? Saya lihat gitu bahwa salah satu program kerja yang paling menarik buat saya pertama itu adalah bahwa ibu-ibu ini akan diperdayakan. Itu seperti mereka dilatih dan akhirnya mereka bisa melakukan satu usaha yang akhirnya menghidupkan UMKM. Itu gimana tuh ceritanya? Wah, ini ada minuman dulu nih. Ya, terima kasih Mbak. Aduh, terima kasih. Seger-seger semua ya Mbak. Iya, habis keliling-keliling harus disediakan yang seger-seger. Silakan mau pilih yang mana Pak? Iya, terima kasih Mbak. Yang merah tentunya ya Pak ya? Iya, pas yang buat saya merah. Ya, nah, saya jawab. Nah, itu kan termasuk bagian daripada memerangi kemiskinan. Betul. Kalau kemudian ibu-ibu, terutama yang sehari-hari ini mereka mendeklar sebagai ibu rumah tangga, mereka kemudian kita ajak lebih produktif, misalnya dibuat pelatihan, dibuat mereka bisa berjualan, itu kan dia bisa menambah pendapatan untuk keluarganya. Nah, itu termasuk program prioritas kita. Bagaimana partisipasi masyarakat, terutama kelompok rentan ini ada ibu, anak, disabilitas, bisa kita optimalkan, bisa kita angkat supaya mereka menjadi bagian daripada warga bangsa yang terayomi oleh pemerintah provinsi. Nah, ini masih bicara kemiskinan nih Mas Hendy. Ya. Karena kemiskinan itu
kan bisa aja nih calon siapapun itu, mau itu calon tetangga, calon sebelah, mengguyur dengan bansos. Nah, gimana cara menangkalnya nih pasangan Andika sama Hendy? Enggak, ini program atau tentang kampanye nih? Kampanye deh. Oh, kalau kampanye. Kalau kampanye, kalau itu memang duit pemerintah, ya itu kan berarti punya pasangan calon kita juga. Karena kita bayar pajak juga kan. Oh iya. Nah, tapi kalau itu punya duit pribadi, maka ini jadi pertanyaan menarik. Dengan 28 juta para pemilih, kemudian bansosnya diberikan merata, duitnya keren banget ya. Gede banget. Iya. Aku nggak ngomong gitu, tapi Oh, maksudnya itu keren. Yang saya tanyakan itu kan berarti bahwa memang ada nih, karena kan kita dengar di luaran Sing ya, bansos tuh sudah disiapkan gitu untuk ya istilahnya serangan fajar lah itulah. Ya, kalau itu memang ada, ya kita akan berupaya untuk bisa menandingi sebisa kita. Saya selalu mengatakan pada para pemilih Jawa Tengah, warga Jawa Tengah, kalau kamu ada yang kasih bansos, kasih uang money politik, kamu terima nggak? Gimana baiknya Pak? Ya diterima aja, itu rezeki kok. Kan kamu nggak minta, tapi milihnya Andika ini. Penting tuh. Ini clear loh, karena jangan sampai kemudian dengan beban biaya yang besar, entah itu sponsor, entah itu uang pribadi, pasti kan ada dalam tanda kutip keinginan untuk bisa mengembalikan. Ya, kalau kami ya semampu kita kok. Jadi artinya kita akan semampu kita pada saatnya nanti 5 tahun kita nggak punya ketergantungan atau beban hutang dengan siapapun. Karena memang kita bergerak sesuai kemampuan dan untuk membuat Jawa Tengah lebih perkasa. Nah, iya. Lebih perkasa ya? Iya, lebih perkasa. Mas, udah berapa lama sih klinik-klinik kampanye Mas? Ya kan 26 Agustus kita dapat rekom nih, 27 Agustus kemudian daftar ke KPU. Sebenarnya jadwal yang mulai kampanye 23 September. Tapi sejak 28 Agustus sampai sekarang ini kita udah turun berdua. Pokoknya satu titik, acaranya banyak, pagi-pagi kita ketemu makan siang, ketemu lagi putar, ketemu makan malam. Itu yang sedang kita lakukan. Ini ada pertanyaan Natal. Nah, apa itu? Selama muter-muter belanja masalah di bawah itu, ada intimidasi nggak sih itu? Oh gitu ya? Iya, makanya saya kan. Kalau buat kita berdua enggak. Tapi kalau buat yang hadir ke dalam acara cerita itu ada. Atau apa? Cerita itu ada. Bahwa beberapa temen kades itu kan mengatakan pokoknya ini kita ditelepon, tapi buat saya ya kalau kamu nggak salah kenapa mesti takut, ya kan ancamannya adalah ancaman untuk kemudian mereka membantu, kalau tidak urusannya akan diusut oleh pihak lain gitu. Tapi buat saya ya kamu sekarang tergantung kamu, kalau kamu nggak salah kenapa takut, kalau kamu salah ya itu resiko, kamu harus bertanggungjawabkan. Tapi kalau kamu ladeni terus sampai kapanpun kamu menjabat, kamu akan terus menjadi orang yang tertekan, orang yang takut kan gitu. Bukan orang merdeka ya. Bukan orang merdeka, selalu takut. Tapi memang itu kita dengar banyak Sing ya, bahwa katanya kepala-kepala desa diminimasi Mas banyak. Erwin? Iya, itu saya dengar sih Mas. Gitu. Iya. Saya malah lihat di TV ada kepala daerah nih dikumpulin di Semarang, ke-gap sama Bawaslu. Kepala desa dong. Itu kepala desa. Itu salah satu. Mas. Ya itu udah pekerjaannya Bawaslu, mesti iya. baik. Nah, yang penting kan memang sebenarnya adalah bagaimana kita menempatkan diri sesuai porsi masing-masing. Kalau penyelenggara ya kerjakan urusan ini dengan baik, netral. Kalau aparat ya jadilah wasit yang baik. Kalau calon ya mari kita berkampanye secara sportif kan gitu. Mas, suka dukanya setelah kampanye ini apa Mas? Kan akhirnya sering ketemu bener masyarakat yang mulai dari kelas bawah, petani, itu apa suka dukanya tuh Mas? Apa yang dirasakan? Lebih banyak sukanya ya, lebih banyak sukanya kita ketemu dengan banyak saudara dan kemudian kita melihat potensi Jawa Tengah yang luar biasa. Sebenarnya sangat luar biasa. Ya dukanya paling pada saat sebenarnya ya kita melihat ada potensi yang bagus di sebuah wilayah, tapi tidak bisa berjalan baik karena ketidaktahuan atau kemudian kurang perhatiannya pemerintah. Yaitu membuat kita, waduh, kalau jadi bismillah ini wilayah ini harus bisa berkembang. Itu aja. Itu yang sering kita alami hal-hal kayak gitu. Tapi kalau sukanya, lebih banyak sukanya, lebih banyak ketawa, gimana Pak? Dan mereka hampir semua warga Jawa Tengah ya, kalau kita masuk pelosok, mereka ngefans sama Pak Andika. Jujur. Jadi ya memang enak dilihat kan, ya gede lagi badannya.
Termasuk saya sih Pak. Sesuai dengan survei. Sesuai dengan survei Bang Kompas. Iya, ya. terus setelah itu selalu senyum. Sosok kan. Selalu senyum. Setelah itu diajak ngomong, nyambung. Ya, aku coba niru-niru kan. Kita kan juga, loh, kita kan juga Tapi masih kan, dibanding Pak kita. Andi kan gede, dadanya kita perutnya. One pack. Itu. Udah. Nah ini Mas Hendy, sekarang masalah ke pesantren-pesantren. Ya, Itu gimana? Udah jalan atau gimana sih? ya sudah, kita juga datang. Supaya Apalagi kan ketua tim sukses Andika ini adalah Gus Umar Wahid. Oh. Beliau ini kan cucu pendiri Nahdlatul Ulama, juga adik kandungnya Gus Dur. Gus Dur. Ya. Ya. Nah, tapi selain itu kita juga jalan masuk dulu. Ada kok yang mesti kita perbaiki, terutama untuk bagaimana bantuan-bantuan yang ada di pondok pesantren itu bisa berjalan dengan baik. Karena itu di survei Litbang Kompas itu salah satu yang menonjol kekalahan kosong. Ya, itu kan Kekalahan- di identitas kekalahan kita kan. ya? Iya, kekalahan Ya. kita. Kalau yang dua kan karakter, wah jauh Mas, jomplang Mas, bahwa ya Mas Andika dan Mas Hendy ini karakternya dibanding yang sana tuh kayak bumi sama langit Mas di sana Mas. Yang Tapi kan kita yang ini- tawarkan adalah bagaimana ada sebuah keadilan, bagaimana ada sebuah kejujuran, Ya. bagaimana ada sebuah perhatian seorang pemimpin terhadap masyarakat. Itu yang kita tawarkan. Kita tidak sedang berbicara aku dari kelompok apa, aku dari agama apa, enggak. Justru itu kami akan mencoba masuk seluas-luasnya ke segmen yang kami kalah itu. Ya. Untuk menyampaikan bahwa kita punya bukti loh, otentik. Waktu di Semarang, waktu di TNI, kita mengerjakan hal-hal yang cukup banyak untuk kemaslahatan pondok pesantren. Misalnya begitu. Ya. Setelah mereka tahu, dengan umumnya mereka kemudian, oh iya ya, kalau gitu kita bulat ke Pak Andika ini gitu. Ada program khusus untuk itu, Mas? Ya kalau pas masuk ke pondok kita harus ceritakan itu. Tapi umumnya mereka memang awalnya tidak paham. Ya karena tidak tersampaikan Ya, sebenarnya apa yang sudah Apa dilakukan. yang sudah dikerjakan Pak Andika, apa yang sudah dikerjakan Hendy. Ya kalau buat teman-teman yang ada di Semarang, saya rasa kita sudah semakin merata dan adil bantuannya ke pondok. Karena ya itu tadi, kita menghadirkan sosok seorang pemimpin yang berkeadilan, yang kemudian punya kepedulian dan kejujuran untuk memanfaatkan anggaran ini dengan baik. Karena itu sih secara karakter, wah Pak Andika sama Mas Hendy ini udah nggak ada lawan deh. Cuma Udah memang kayak agak ketinggalan. bokol tutup. Iya, itu dia. Yang satu memang bekas panglima, yang satu di kepala pemerintahan udah Iya. jago. Mas, gue mau nanya, visi besarnya Andika Hendy itu apa sih? Gitu. Visi besarnya. Visi besarnya ya, Iya. kan pemerintahan sekarang maupun yang sebelumnya sudah merencanakan bahwa Indonesia sebagai negara besar ini akan memasuki masa puncak yang disebut dengan Indonesia Emas di 2045, di mana kemudian Indonesia sebagai sebuah negara ada dalam posisi nomor 4 ekonomi terbaik dunia. Ada Cina yang sampai hari ini sudah nomor 1, kemudian ada India nomor 2, Amerika, muncullah Indonesia. Orang banyak mengatakan tidak mungkin, tapi orang luar negeri aja sudah punya analisa seperti itu. Pengamat ekonomi luar negeri. Pak Presiden kita juga sudah mengarahkan negara kita ke arah 2045. Maka Andika Hendy akan menyiapkan sebuah jembatan emas. Bagaimana generasi bangsa, seluruh masyarakat Jawa Tengah itu mempersiapkan dirinya untuk memasuki masa keemasan Indonesia ke 2045. Apa programnya? Ya macam-macam. Ada 8 misi, 17 program, 79 subprogram yang nanti akan kita jadikan sebagai sebuah guidance. Itu selama turun itu sudah disampaikan. Sudah disampaikan. Tergantung audiensnya ya. Tergantung, iya. Kalau itu di pelosok-pelosok kita ngomong kayak gitu ditinggal pergi kayaknya. Ya, kita lihat segmennya aja ya. Kalau pertandingan apa Iya. masalahmu Mas, Pak? Nggak klop ya. Ya, Makanya. pupuknya Pak. Ya oke, pupuk kita punya rencana begini. Nelayan apa gitu. Makanya sih kita kan udah ngikutinnya dari pagi, lihat bagaimana pagi udah Iya. senam dulu, olahraga dulu. Iya. Itu udah gitu kan, berlanjut terus ngikutin gitu kan. Nah, ini pertanyaan terakhir. Iya siap. Janji Mas Hendy untuk masyarakat Jawa Tengah, kalau insya Allah terpilih apa sih? Yang konkret aja ya. Akhirnya rakyat Jawa Tengah nih yang masih bimbang Masih sama bimbang. Andika Hendy. Iya. Wah, aku nyoblos sih. Iya. Ya. Bimbangnya tuh masih 50% Ngomong nih gimana? Mas. Iya begini, saya Hendy pernah mempunyai pengalaman bagaimana kemudian membangun sebuah wilayah meskipun kecil ya, namanya Kota Semarang. Ada banyak hal yang kemudian waktu saya muter di Jawa Tengah, di beberapa kabupaten dan kota itu belum memperlakukan hal-hal yang mestinya bisa dikerjain.
Apa itu? Kesehatan gratis. Maknanya kesehatan gratis adalah tidak ada orang di seluruh Provinsi Jawa Tengah nanti yang tidak bisa berobat hanya gara-gara uang. Apakah mungkin itu? Di Semarang mungkin kok. Ada ketentuan yang berlaku sepanjang mau dirawat di kelas 3. Itu cita-cita saya pertama. Cita-cita saya yang kedua dalam membantu Pak Andika ini adalah pendidikan gratis. Emang sekarang nggak gratis Pak Endi? Sekarang gratis, tapi seringkali kita menemui banyak masyarakat yang tidak bisa mendapatkan pendidikan gratis karena faktor sekolah negeri yang terbatas. Nah, kami mampu mewujudkan itu. Gimana caranya? Ya ditambah sekolah negerinya dan juga dibebaskan SPP untuk beberapa sekolah swasta yang memang nanti bisa membuat anak-anak bangsa ini tumbuh berkembang. Kalau kesehatannya oke, pendidikannya oke, pasti Indonesianya dan Jawa Tengahnya menjadi oke. Itulah yang kami tawarkan mengenai infrastruktur, mengenai program lain, pasti kita akan mengikuti seiring dengan apa yang menjadi dinamika kehidupan di Jawa Tengah. Terima kasih, Matur nuwun. Mas, thank you. Terima Ya, kasih aku Mas. juga, Mas Erwin, Mas Sigit. Ciao. Terima kasih. Ya.